sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Pemirsa, komunitas relawan yang menamakan diri Jaringan Nasional Siliwangi memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu sejumlah masyarakat perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai majelis warga juga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Mudah-mudahan ini pilihan yang tepat bagi Partai Nasdem ya, untuk memilih Anies sebagai capres. Mudah-mudahan kinerja Anies ya, dari gubernur menjadi capres nanti jika terpilih jadi presiden, mudah-mudahan kinerjanya untuk memajukan bangsa itu terrealisasi ya. Pak Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia itu semakin maju dan semakin sukses, itu aja doanya Mbak Iya. Sangat baik sekali, sangat menyenangkan. Banyak bekerja, tidak banyak retorika. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Teman-teman sahabat catatan jurnalis, kemarin tepat di 4 Oktober, salah satu tokoh nasional, salah satu pemimpin daerah di negara ini dideklarasikan oleh salah satu partai politik yang terkemuka dan memang memiliki track record yang luar biasa tentang manifestonya. Nah, salah satu yang dideklarasikan oleh partai politik itu digadang-gadang teman-teman sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia yang akan mengikuti kontestasi politik pada tahun 2024 mendatang. Nah, tentunya dalam perjalanan menuju kemenangan itu tidak bisa bekerja sendiri dong, ya kan? Banyak sekali peran serta dari masyarakat untuk mendorong agar figur ini bisa memenangkan kompetisi tersebut. Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai baca pres pada tahun 2024 mendatang. Hari ini kita akan ngobrol dengan Garnis, Garda Nasional Anies. Dan hari ini ketemu sama saya adalah Wakil Ketua Umum Garnis, Bung Idasril Tanjung. Wih, apa kabar nih Bung? Alhamdulillah, baik. Ini udah lama nggak ketemu, ini salah satu senior saya juga, dan memang saya banyak belajar dari beliau ini tentang bagaimana menjadi seorang jurnalistik. Karena dulu pernah jadi jurnalis ya? Pernah dulu, memang dari latar belakang beliau adalah seorang jurnalis, banyak sekali materi-materi pengalaman jurnalistik. Wah, ini ceritanya gimana bisa terjun ke dunia politik? Oh, jadi gini, dulu sebenarnya tahun 98 kita kan ikut juga di pergerakan reformasi sebenarnya. Jadi ketika reformasi, media-media saat itu mencarilah aktivis-aktivis yang bisa ikut di dalam jurnalis. Nah, jadi waktu itu ketika dibuka lowongan pekerjaan oleh salah satu media besar di Sumatera Selatan waktu itu, ya kita daftar, dan alhamdulillah diterima. Iya. Jiwa sebagai seorang jurnalis itu sebenarnya tidak jauh dengan jiwa seorang aktivis kan. Sama-sama dia mengadvokasi, melihat
dunia kegiatan sosial itu dari sisi yang berbeda dengan orang kebanyakan. Dari sisi yang berbeda, tanda kutip. Ini langsung asing nih teman-teman. Gitu. Terus gimana perjalanannya itu, Bang? Dan alhamdulillah hampir dari tahun 2000 sampai dengan 2005 itu berkecimpung di jurnalis, baik waktu itu ekonomi, politik, kriminal, banyak hal yang kita lakukan. Dan 2005 itu waktu itu ada pemilu ya. Ada pemilu. Kita pemilu, ada kebijakan dari perusahaan untuk tidak boleh seorang jurnalis itu terlibat di dalam politik praktis. Ya, tidak boleh terlibat aktif. Makanya saya itu ambil pilihan, akhirnya kita pilih politik. Saat itu ya menanggalkan seragam jurnalisnya. Tetapi seorang profesional, kita tetap sebagai seorang jurnalis, kan gitu. Iya. Karena itu adalah skill, kan, kemampuan. Skill, memang jiwa kita. Oh. Akan habis itu kan. Kita flashback sedikit nih tentang Bang Idarsil. Nah, teman-teman, kita akan berbicara tentang Anies Baswedan nih, Bang Id. Ya kan, tadi kita terrekod dikit nih, dan teman-teman juga udah tahu dan kita kenalkan juga Bang Idarsil ini, ya kan. Bang, kemarin 4 Oktober, ya kan, di Nasdem Tower, dideklarasikan Anies Baswedan sebagai salah satu sebagai baca pres ya, sebagai bakal calon presiden di 2024. Pada waktu pendeklarasian itu seperti apa nih mobilisasi yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut? Jadi sebenarnya kita para relawan, kenalkan saya sebagai salah satu relawan yang ada di Indonesia ini, dan saya Wakil Ketua Umum Garda Nasional Anies. Sebagai relawan kita sebenarnya sudah bisa menebak arah dari partai politik. Dan kita tahu seorang Surya Paloh itu seorang jurnalis juga. Dia punya banyak track record melihat bagaimana konstelasi politik yang ada di Indonesia, dan beliau juga dari beberapa pernyataan yang beliau sampaikan, beliau adalah seorang seorang nasionalis sejati lah ya, seorang nasionalis, negarawan sekali. Bagaimana dia memotret Indonesia ini dari kacamata kenegarawanan. Nah, ini bukan hanya sekedar kepentingan politik praktis. Dan saya yakin naluri seorang Surya Paloh sebagai Ketua Nasdem itu sudah teruji dan terasah. Sudah teruji dan terasah? Sudah teruji dan terasah. Karena beliau selain seorang jurnalis, beliau berkecimpung dari partai politik itu. Pernah saya baca riwayatnya itu dari Medan malah. Dari Golkar sampai dia mendirikan partai sebesar ini. Dan kita tahu awal kemunculan seorang Jokowi juga itu merupakan polesan halus dari tidak lepas dari polesan seorang Surya Paloh. Dan beliau memotret fenomena ini. Saya katakan ini fenomena. Kenapa ini disebut sebuah fenomena? Karena ini antitesis dari seorang Jokowi sebenarnya. Anies Baswedan ini. Seorang Jokowi yang kita perhatikan awal-awal kemunculan dia sangat merayat sekali. Ya. Meskipun ketika dia menjabat banyak hal ya, bolehlah kita perdebatkan tentang kebijakan-kebijakan yang saat ini dia lakukan, tetapi awal-awal kemunculan dia, kita lihat dia sangat merayat, dan itu hopes masyarakat sangat tinggi dengan dia. Nah, Anies awal kemunculan dia ini, dia muncul dengan stigma yang sudah ada. Dia adalah orang pintar, good looking, seorang berpendidikan tinggi, dan dia adalah salah satu young leader dunia yang kemungkinan akan bisa merubah dunia, leader dunia. 40 waktu itu kita lihat ada baca di salah satu majalah internasional yang akan bisa merubah dunia, pemimpin dunia. Pemimpin dunia? Ya. Dan basis pendidikannya pun kita tahu dari orang tua dia, dari kakek dia, seorang pejuang, pendiri negara ini. Jadi kalau kita bicara tentang sosok pahlawan, kakek dia itu pahlawan. Kakek dia itu bagaimana ketika untuk menjadikan negara ini diakuin oleh dunia internasional, lepas dari penjajahan, dia berjuang dari Mesir, mengantarkan surat dukungan resmi dari Mesir. Bayangkan. Kita harus lihat ini sebagai sebuah realita, bahwa
nilai-nilai apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan oleh keluarga dia, oleh kakek dia, itu tertanam dalam diri dia. Jadi kita tidak bicara tentang politik praktis yang hitung-hitungan selalu materi, you dapat apa, gua dapat apa, tidak. Tetapi bagaimana bangsa ini, bagaimana rakyat ini sesuai dengan pembukaan undang-undang, itulah yang kita lihat saat ini. Bagaimana saat ketika dia memimpin Jakarta, semuanya mendapatkan, guru-guru, veteran mendapatkan impact dari kepemimpinan. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman juga agak melihat ini menjadi suatu hal yang unik ya. Karena gini loh, Anies Baswedan itu sampai sekarang, semasa kepemimpinan beliau pun menjadi gubernur DKI Jakarta, beliau itu tidak memiliki partai politik, tidak berpartai politik. Namun ya mudah-mudahan kita doakan selesai sampai di tanggal 16 Oktober ini masa kepemimpinan beliau. Kita melihat bahwa ini Anies Baswedan nih, kalau kami melihat cukup luar biasa nih, ini Bang Id. Kenapa? Bagaimana beliau itu bisa merangkul yang ada di DPR itu sehingga bisa menyelaraskan program kerjanya? Nah, di balik itu saya pengen bertanya ini, sebelum dideklarasikan sebagai baca pres di 2024, sudah tumbuh menjamur di mana-mana yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai presiden. Ya, salah satu juga di Sumatera Selatan. Teman-teman yang di Sumatera Selatan juga sudah mulai ada yang mendeklarasikan di Jawa sampai di beberapa salah satu pelopornya saya yang mendeklarasikan itu. Mendeklarasikan itu. Saya pengen bertanya apa yang melatar belakangi ada keyakinan dari Bang Idasil dan teman-teman melihat figur Anies Baswedan ini sebagai seorang leadership memiliki peluang untuk memimpin Indonesia ke depan. Jadi sebenarnya kan gini, ini saya katakan tadi, ini adalah antitesis dari kepemimpinan sekarang, dari rejim saat ini. Kalau kita bicara Anies itu adalah sosok yang pantas, cocok menjadi presiden, tentu kita punya ukuran-ukuran. Apa itu ukuran? Satu dari sisi keintelektualan, pergaulan internasionalnya, pergaulan nasionalnya, kemampuan dia dalam berorganisasi. Kita tahu dia dari SMA sampai dia kuliah, dia aktif di organisasi. Sebelum dia menjadi menteri, dia sudah menjadi rektor. Jadi kita melihat track record dia, itu seperti kita bisa dengan step by step melihat pertumbuhan jiwa kepemimpinannya, dan kita lihat apa hasilnya di Jakarta. Kalau Bung Reza dalam 1-2 bulan ini ke Jakarta, Bung rasakan bagaimana perubahannya kita di Jakarta. Ini kita dari daerah. Nah, kita ingin bahwa ini akan dilakukan di Indonesia ini. Makanya kita melihat sosok. Nah, ini kan kesadaran. Bukan Anies sebenarnya yang ingin jadi presiden, tetapi kita yang ingin mendapatkan seorang pemimpin yang nantinya akan membuat kebijakan-kebijakan di negara ini, kebijakan-kebijakan itu yang berpihak kepada kita, kepada anak saya, kepada tetangga saya, kepada teman saya, kepada orang tua saya, dan kepada masyarakat Indonesia lainnya. Sehingga apa? Ini soal kesadaran. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh enak benar Anies banyak pendukungnya, bukan. Karena kami yang menginginkan itu, kita ingin itu. Karena kepemimpinan yang dia lakukan selama ini, dan kita lihat ada hasilnya, bagaimana di internasional dia sangat dihargain, seorang level gubernur bisa bersanding dengan tokoh-tokoh dunia. Ini yang saya katakan, kita di kepemimpinan sekarang kita tidak dapatkan itu. Makanya harus kita munculkan kesadaran itu. Ya, ini udah ada slogan-slogan hashtag nggak apa Indonesia apa gitu? Oh, gitu. Kalau untuk saat ini slogan-slogan dari relawan tentu ada, seperti orang baik dukung orang baik, orang ramah, kan gitu. Artinya kita ingin Anies ini bukan hanya milik satu golongan, tetapi semua orang yang ingin negara ini menuju perubahan kepada yang lebih baik. Kita tidak katakan bahwa ini buruk, tetapi kita lebih baik lagi, sehingga kita dihargai di dunia internasional. Bukan berarti ini tidak dihargai, tetapi kita ingin lebih lagi, karena dengan negara yang sebegitu besar, dengan penduduk yang begitu banyak, dengan sumber daya alam yang begitu berlimpah, harusnya masyarakat Indonesia lebih sejahtera lagi di dalam
mengelola negara ini. Iya. Dan kita harapkan itu ada di Anies. Wih, teman-teman luar biasa nih. Bang, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres 2024 di tahun 2022. Terlalu dini nggak sih? Oh. Ini Ini masih lama loh. Proses politik itu bukan simsalabim. Ya. Bukan simsalabim, bukan seperti kita melihat produk, ya, melihat produk langsung kita tertarik, kita beli, tidak seperti itu. Ini ada jejak-jejak yang harus kita ketahui. Proses 2022 menuju 24, kalau dalam ukuran politik ini sangat pendek sekali. Kenapa? Karena kerjaan politik itu harus ada karya. Menjadi pemimpin itu tidak instan. Nah, alhamdulillah Anies sudah memulai itu sebelum 2022 sebenarnya. Ketika dia menjadi rektor saat itu, dia sudah lakukan karya-karya, jadi menteri. Iya, tetapi kan jejak ini, konsolidasi masa itu, untuk mengenal seseorang itu tidak bisa. Contoh, ketika Bang Reza ketemu dengan saya, langsung memberikan penilaian, kan tidak mungkin. Artinya barangkali pandangan pertama oke, oke. Oh, keren banget tuh pada Bang Dasir berbicaranya. Tapi ketika proses, digali lebih dalam, ketika kenal kok ngomongnya basing baik, ketika dia bukan di depan kamera kan gitu. Ketika di luaran kok dia berbeda. Gitu. Artinya tampilan itu citranya oke banget. Makanya kita perlu yang benar-benar real. Iya, ini beliau ini artinya real ya. Oh, real. Nggak penuh kepalsuan ya? Tidak penuh kepalsuan. Dan ini beliau buktikan berapa banyak cercaan orang, berapa banyak hujatan orang, berapa banyak orang-orang yang tidak suka dengan dia. Apa yang dia lakukan? Dia dengan senyum, dia tetap bekerja dengan diam, dia tetap melakukan aktivitas dia selama ini untuk rakyat Jakarta. Tidak ada perdebatan di situ. Tidak ada perdebatan Tidak ada perdebatan di situ. Iya. Kalau Bang Idasir melihat bahwa Anies Baswedan di 16 Oktober mendatang ini purna bakti sebagai gubernurnya, ya kan? Nah, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi ritme pergerakan seorang Anies Baswedan dalam langkah politik menuju 2024? Akankah tertati-tati nggak kira-kira apa namanya dari relawan ini sendiri? Oke. Jadi kalau kami sendiri relawan tumbuh itu karena kesadaran. Kami membiayai diri sendiri, kami bergerak sendiri, kami membuat program sendiri, kami free, merdeka. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Apakah akan tertatih nanti relawan? Kalau dari sisi Anies sendiri, ini akan menjadi kegiatan dia yang lebih besar dan masif. Kenapa? Karena di setiap daerah itu sudah ada yang menyambut. Kalau selama ini ibarat kolam, dia hanya di kolam yang kecil. Ketika dia lepas, dia sudah samudra. Seluruh Indonesia bisa dia datangin jam per jam, hari per hari. Nggak mesti laporan, nggak mesti minta izin. Tidak perlu lagi minta izin. Ini makanya beberapa pengamat mengatakan ketika Anies masa jabatannya habis, dia akan semakin moncer sebagai salah satu calon presiden yang berlaga di 2024 ini nanti. Wih, ini luar biasa nih teman-teman. Kalau kita melihat ini bakal seru nih pemilu di 2024 ini. Apalagi banyak sekali apa namanya relawan-relawan seperti kita relawan yang tergabung di dalam forum komunikasi sebenarnya, forum komunikasi nasional Anies itu sudah tembus 200-an relawan seluruh Indonesia. Yang 200 DPP ya. relawan. Iya. 200 berapa satu minggu yang lalu kami melalui artinya sudah ada menghimpun mendata sudah terhimpun 200 dan berkumpul, kita sudah munas. Ini sudah munas yang kedua. Oh, sudah munas yang kedua? Ya, sudah munas yang kedua. Ini 4 Oktober kemarin loh baru dideklarasikan sebagai baca pres? Ya, kita sebelum 4 Oktober itu kita sudah lakukan munas sebenarnya. 1 minggu selesai itu baru deklarasi itu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang dengan kesadaran sendiri sudah menyiapkan diri seluruh Indonesia. Tidak ada satu jengkal pun di negara Indonesia ini, baik provinsi, kabupaten, kecamatan yang ada di kita ini, tidak ada relawan Aniesnya sekarang. Begitu banyaknya. Satu DPP saja, artinya kalau ada 34 relawan, ada 34 DPW-nya. Provinsi ya? Provinsi, artinya sudah ada 34 orang di sana. Kalau ada 200, Anda bayangkan di setiap provinsinya saja, organisasi-organisasinya sudah ada 200-an. Kalau orang 10 saja, artinya sudah ada 350 ya? 2.000 orang berarti. Iya, itu per satu. Kalau per satu relawan ya. Bayangkan. Tapi kan gini loh Bang Id.
Nasdem ini nggak bisa bergerak sendiri. Batasan-batasan sebagai calon baca pres itu harus juga didorong sama ya partai-partai politik lainnya, iya kan? Teman-teman dari Garnas sendiri ini Garnis ini sendiri juga ini melihat ini kebutuhan akan dukungan dari partai politik lainnya. Yang mengingat tentang waktu ini kita itu mungkin sekitar 16 bulan lagi ya, dalam rentang waktu di 14 Februari 2024 itu ya. Nah, ini seperti apa? Ada bisik-bisik nggak juga di teman-teman Garnis? Jadi sebenarnya kalau kita dengar secara telanjang ketika Nasdem mendeklarasikan capresnya itu Anies Baswedan, teman-teman partai politik dari PKS dengan lantang juga sudah menyampaikan keselamatannya. Terus Demokrat juga sudah melakukan memuji. Artinya secara kasat mata sebenarnya tiga partai ini kompom sebenarnya. Sudah kompak. Iya. Nah, tinggal lagi ini kan soal elektoral nanti. Kalau partai politik melihatnya elektoral, selain elektoral juga sebagai negarawan. Kita lihat P3 meskipun belum ada secara resmi bagaimana ketika di Provinsi DKI Jakarta mengadakan musdahnya, orang-orang P3 akan mengeluhkan. Ini elit-elit politik akan berhitung ketika dia keluar dari gerbong ini. Tentu dia ingin dapat limpahan elektoral juga. Kita lihat saja, ketika dia buka pendaftaran calon, iya kan? Dia cari figur-figur yang dianggap bisa menarik suara. Meskipun itu bukan kader. Apalagi ini seorang presiden yang dilihatnya sudah punya basis massa dan jelas. Peluang. Saya pikir nothing problem lagi. Anies 2024 insya Allah kalau bukan karena Allah tidak tergeser. Tidak akan tergeser. Oh, itu teman-teman ini luar biasa optimisme dari teman-teman relawan Garnis ini ya. Artinya Bang, catatan lagi. Kita di Sumatera Selatan saat ini lagi buat pengumpulan tanda tangan 1 juta tanda tangan untuk Anies Rashid Baswedan. Iya. Nanti akan kita serahkan kepada Anies ketika ini sudah terkumpul. Minggu kemarin kita di Jakabaring Sport City ya. Itu luar biasa antusiasme masyarakat Kota Palembang waktu yang ada saat itu di Jakabaring memberikan tanda tangannya mendukung Anies. Ini bukan 1-2 orang, tetapi ada ratusan orang mendatangi tanda tangan itu. Jadi menaruh harapan di situ. Jadi kalau targetannya 1 juta tanda tangan di Kota Palembang saja, di Palembang ini ada sekitar 1,8. Ada sudah lebih dari 50%. Sumsel. Iya, kalau di Palembangnya 1,8. Ini udah lebih dari 50% menguasai. Bisa jadi. Karena kita berkaca di Palembang ini oposisi sangat kuat. Kita berkaca di Pilpres kemarin itu 02 menguasai hampir 68%. Bisa jadi. Kalau angka itu tidak berubah ya? Tidak akan berubah. Artinya kenapa? Karena kita lihat basis dukungan Anies untuk saat ini, rata-rata teman-teman oposisi yang selama ini. Ada juga tambah-tambahan lain pasti, kan gitu. Kami meyakini itu. Nah, terus gini loh, Bang Id, bahwa ke depan itu peran penting, bukan hanya sebagai seorang baca pres. Baca wapres juga menjadi salah satu mungkin pertimbangan untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden ke depan. Kira-kira dari relawan juga ada bantu rekomendasi nggak, bisik-bisik ke misalnya ada voting-voting kecil gitu kan ke ini Pak Anies gitu. Kalau pengen jadi milih cawapres, kalau karakter kami dari relawan gini loh Pak gitu. Jadi gini, jadi kita relawan ini sebenarnya lebih konsen kita kan kepada Pak Aniesnya. Anies, kita melihat kemampuan dia dalam manajerial, intelektualitas dia, artinya humanis dia, artinya kita melihat dari beliau. Dan kita tidak memberikan syarat sebagai seorang relawan. Sama kayak gini lah. Ada dalam sebuah wilayah itu terjadi sebuah banjir ya. Bencana lah ya. Bencana alam. Kita relawan nih, tapi kita saran, oke, saya datang ke sana, tapi harus disiapkan ini ya. Oh, itu bukan relawan namanya. Yang relawan itu orang dengan rela mendatangi tempat bencana, dilihatnya di situ banyak orang kesusahan, dia bantu orang itu. Sama seperti kami relawan. Relawan kami tidak dalam kapasitas ikut di dalam memberikan
berkontribusi, memberikan tekanan-tekanan agar ini yang harus dijadikan wakilnya, agar ini yang harus dilakukan. Itu bukan kapasitas kami. Kapasitas kami adalah mengenalkan sosok Anies kepada masyarakat yang ada di Indonesia ini, bahwa sosok ini seorang yang pantas untuk menjadi Presiden Indonesia. Artinya ini kami kembalikan ke Pak Anies, terserah mau pilih siapa sebagai Bapak Presiden. Ya, apa yang dikatakan oleh seorang Surya Paloh saja, yang punya tiket, dia mengatakan itu, apalagi kita seorang relawan. Kan gitu. Biasa sekali nih. Nampaknya nanti teman-teman sahabat catatan jurnalis bakal tambah kenceng nih. Ini udah bulan Oktober ya. Bulan Oktober, November, Desember. Setelah itu 14 bulan kemudian akan terjadi pemilihan pileg dan legislatif ya, legislatif dan eksekutif, presiden dan wakil presiden, dan juga anggota DPR. Nah, ini Bang, sejauh ini komunikasi kita sendiri, misalnya laporan, mungkin sudah adakah masukan laporan dari teman-teman di daerah yang menyatakan udah ada komunikasi dengan partai politik yang lainnya juga yang rencananya nih, tanda kutip, bakal dirangkul oleh Nasdem sebagai sahabatnya untuk berjuang menuju Pilpres 2024. Ini udah ada gerak-gerak arah ke situ belum nih? Oh ya, artinya kalau dorongan dari teman-teman. Jadi kan gini loh, karena butuh energi juga dong. Iya, karena kan kita kan harus 20% PT itu kan harus dipenuhi. Artinya kalau Nasdem sendiri kan baru sekitar 8-9% lah ya. Artinya harus ada sekitar 20 lebih ke atas ya. Iya. Kalau dia Demokrat masuk, PKS masuk, artinya bisa melebihi angka itu kan gitu. Nah, bagaimana ada komunikasi dengan ini khusus relawan. Ya, jadi komunikasi relawan dengan teman-teman partai politik yang ada di daerah khususnya kan. Apakah sudah menjalin komunikasi juga nih? Ya. Oh ya, gitu. Artinya kita beberapa relawan itu aktif di dalam berkomunikasi, terutama partai yang tanda kutip yang sudah dengan baik secara terang-terangan menyatakan mendukung Anies ataupun masih malu-malu, itu kita bangun komunikasi. Kenapa? Karena terus terang saja, tentu orang partai itu akan butuh juga suara dari teman-teman relawan. Tapi partai yang kita anggap tidak akan mungkin akan bergabung dengan Anies, tentu kita abaikan. Kenapa? Tentu akan buang-buang tenaga nantinya. Seperti Nasdem saat ini. Oh, tentu itu akan sering kita berkomunikasi dengan PKS. Oh, itu sudah kita mulai. Dengan Demokrat itu sudah kita lakukan. Dengan P3 saat ini, dengan PAN. Artinya partai-partai ini ya kita lakukan di daerah-daerah. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan, kita juga punya kepentingan. Iya, kita sudah punya jago. Karena kita sudah punya jago. Kalau dia melihat potensi ini besar di daerah dia, tentu dia akan sampaikan ke pusat, ke elit dia. Oh, bahwa nanti di daerah kami kalau tidak mendukung ini kita bisa peluangnya gitu ya. Itu peluangnya ini loh. Artinya kalau dia secara elektoral melihat ini adalah bagian dari hitung-hitungan politik dia, tentu dia akan berhitung-hitung nantinya. Daripada calon ini ikut ini aja deh. Yang jelas-jelas akan memenangkan pertarungan ini. Ini bisa melakukan survei secara internal ya? Internal lagi kan? Gitu. Iya kan? Itu bisa laporan dong, artinya kan? Pasti lah. Iya. Nah ini Bang, satu lagi nih Bang. Dalam mendorong Anies Baswedan sebagai mungkin calon presiden lah ke depan, ini kan tentunya tidak serta-merta sederhana itu kan, tidak sesederhana itu. Mungkin langkah-langkah sekarang ini dalam upaya merangkul di 2024 ini mungkin dari bonus demografi adalah generasi milenial. Udah punya strategi belum nih buat teman-teman biar teman-teman generasi milenial ini bisa ada ketertarikan? Karena kalau kita melihat Besan tuh rame tuh kayaknya. Jadi gini, survei terbaru yang dilakukan oleh CSIS, ya, survei terbaru dan sudah dirilis usia 17 sampai usia 40 tahun. Ya, generasi milenial, generasi Z ini. Ketika dihadapkan piece to piece dengan Anies lebih disukai. 43 nggak salah, 47. Itu data ya? Itu data survei. Iya, data survei ya. Artinya nanti saya lampirin di sini. Ini bukan bahasa kita ya. Iya, itu karena survei ya. Jadi nanti dilihat artinya apa? Lembaga survei yang kredibel sudah memetakan itu, ya kan? Anies ini, saya bilang tadi, antitesis. Orang muda itu ingin yang smart, ganteng, kemampuan komunikasinya bagus, bijaksana,
Dan kita lihat semuanya ada di Anies ini. Dan anak-anak yang good looking, insya Allah akan ke Anies. Tinggal lagi teman-teman nanti, baik aktivis yang punya kepedulian dengan negara ini, dengan rakyatnya, tentu akan melihat ini sebagai sebuah hitung-hitungan. Kalau saya Tapi kalau anak-anak milenial nggak pakai hitung-hitungan kayak deh, Bang. Nah, saya bicara aktivis. Kalau anak-anak milenial ini nggak pakai hitung-hitungan. Mereka sangat senang dengan orang-orang good looking. Iya. Misalnya kita good looking, orangnya ganteng, orangnya kemampuan komunikasinya bagus, orangnya smart. Anak-anak milenial itu senangnya dengan orang-orang smart. Perhatikan aja dia. Iya. Apa yang tidak dengan Anies? Kemampuan bahasa Inggris dia, kemampuan komunikasi dia, pergaulan internasional dia, ketika dia berjalan di trotoar, enak sekali. Dan orang punya basic pemikiran, gue mau jadi kayak itu deh. Jadi trend center ya? Jadi idola baru bagi dia. Bagaimana kita lihat Citayam Fashion Week kemarin tuh. Ramai ya di situ ya? Salah satu itu apakah orang tua? Itu anak-anak muda dia Bojonggede dan Citayam Artinya ibu kota itu menjadi magnet untuk kota-kota di sekitarnya. Kota-kota di sekitarnya kan gitu. Iya, gitu ya? Artinya kalau bukan kepemimpinan yang smart yang apa, barangkali udah dibubarin itu tuh. Iya. Bagaimana dulu kepemimpinan sebelumnya kan gitu, bagaimana dia keluar sampah semua kan artinya itu dia rangkul, dia apa kan berjalan, bagaimana sebongnya sekarang menjadi artis itu. Benar. Tapi kan itu juga memang tidak ada yang instan ya. Itu berproses juga teman-teman itu. Nah, satu lagi nih Bang, silakan Abang mengajak teman-teman yang mungkin nonton di diskusi kita hari ini. Anies Baswedan itu kenapa harus dipilih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Idasril, saya Wakil Ketua Umum Garnis. Teman-teman relawan, kita sudah dapat kepastian tentang calon presiden dari salah satu partai yang ada di negara kita, Indonesia, yaitu Partai Nasdem. Tanggal 4 Oktober tadi, beliau mendeklarasikan Anies menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Ini adalah harapan kita bersama. Kerja-kerja cerdas, pintar, ramah, humanis harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu ini bukan soal kelompok, ini bukan soal orang, tetapi ini semua orang Indonesia. Kita ingin bersama-sama mendukung Anies. Tinggalkan perbedaan, kita cari persamaan bahwa Anies adalah orang Indonesia yang pantas bisa memimpin negara ini, dan kita berharap kita relawan meyakinin itu, meniru beliau, bagaimana humanisnya dia, bagaimana baiknya dia, bagaimana ramahnya dia. Kalau dia tidak mencaci, kenapa kita harus mencaci? Kalau dia tidak mendebat, kenapa kita harus debat juga? Kalau dia memaparkan data-data, harusnya kita ikutin itu. Kalau dia dengan pintar menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan, kenapa kita tidak tiru? Kita tahan diri kita untuk tidak menghujat orang, kita sampaikan kebenaran tentang Anies. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap ini menjadi komitmen kita di dalam menjadi relawan untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan menjadi presiden kita. Woi, tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa nih. Ya, jadi teman-teman sahabat catatan jurnalis, luar biasa di tengah kesibukan beliau Bung Idasril sebagai Wakil Ketua Umum dari Garnis meluangkan waktu untuk ketemu sama kita di channel YouTube-nya Rizal Palevi Catatan Jurnalis ini, dan kita juga tadi sudah mendapat gambaran tentang seperti apa sih Anies Baswedan itu, seperti apa karakter Anies Baswedan itu sehingga bisa diterima oleh kalangan-kalangan dari relawan masyarakat yang dengan rela sukacita untuk mendukung beliau sebagai baca pres Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang. Nah, tentunya teman-teman catatan jurnalis, kita juga mendoakan agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan lancar, dan juga kita doakan satu lagi, semoga dalam waktu dekat teman-teman partai politik yang lainnya segera menyatakan sikap juga agar Anies Baswedan memang didukung sebagai calon presiden ya. Itu saja, saya Rizal Palevi dan Bung saya Idasril. Ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Terima kasih Bung Idasril. Wah. Terima kasih teman-teman.